supaya target panitia mengadakan acara ini mendapatkan fauzun indallah, mendapatkan kesuksesan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Nah, kata marhaban itu mengambil dari kata marhab, mim rohaba, marhab. Ada yang katakan rohabah. Rohabah juga sama, marhab. Marhab itu akhifillah, guru saya semuanya. Kalau boleh saya ambil dari dasar katanya, marhab itu adalah satu lapangan. Bisa. Ya. Bisa. Ya, kamu. Terus dulu materi ini piye ngrungokno Mama? Dianmut dulu ya, yang memiliki anak-anak. Mohon maaf. Kencang. Mama butuh absensi itu benar. Bisa. Ikut kembali atau Masih. Entang, biar tak mulai videonya. Ya bareng ya kan. Sudah siap? Baik. Marhab itu akhi ada 3 arti. Satu, marhab itu namanya lapangan. Yang kedua, marhab itu tempat mengambil bekal. Yang ketiga, marhab itu boleh diartikan juga Ustadz Afan, tolong dibuka mic-nya. Halo, masuk suara saya? Sudah masuk, Ustadz. Masuk. Baik. Saya ulangi lagi. Kata marhaban itu mengambil kata marhab. Mim rohaba. Ada istilah dari rohabah. Di sini kita ambil kata marhab. Marhab itu kita ambil arti 3. Satu, lapangan. Marhab itu luas, lapangan. Yang kedua, marhab itu adalah tempat pengambilan bekal. Tempat pengambilan bekal, semacam gudang gitu. Marhab juga bisa diartikan tempat memperbaiki kendaraan, tempat memperbaiki. Nah, bengkel, istilahnya memperbaiki. Maka kita ambil satu persatu. Ketika dikatakan marhaban ya Ramadan, pelan ya, kita masuk nanti kepada Lailatul Qadar. Marhaban itu artinya, ya Allah, saya sambut Ramadan ini dengan lapang dada, dengan senang hati, tanpa menggerutu. Gitu. Lihat menggerutu dalam hal ini. Contoh, antum sholat zuhur, kemudian tidak lama kemudian sholat asar ada azan. Kalau ngomong begini, Masya Allah, udah azan asar ya, cepat sekali. Nah itu namanya menggerutu. Perasaan kemarin Ramadan dan Ramadan lagi itu menggerutu namanya. Jadi kita ini tidak, justru ini adalah lapangan. Lapang hati kita ini menerima kedatangan Ramadan. Lega, senang. Senang. Yang kedua, kenapa kita sambut Ramadan? Karena Ramadan ini tempat mengambil perbekalan kita setahun ke depan. Ya kita sambut dengan baik. Marhaban ya Ramadan. Karena engkau ini gudang. Di sana ada maghfirah. Di sana ada rahmah. Di sana ada berkah. Di sana ada nuzul Quran. Di sana ada qadar. Itu gudang bekal di sana kita akan ambil. Akhirnya suara saya masih? Masih. Jadi kenapa kita senang kedatangan Ramadan? Kenapa panitia penyelenggara mengadakan penyambutan? Jauh sebelum hari H kita sambut Ramadan ini karena sebab Ramadan itu adalah tempat pengambilan bekal-bekal kita yang akan kita ambil di Ramadan, siangnya, malamnya, sholatnya, witirnya, dan macam-macam. Yang ketiga, kenapa kita senang kedatangan Ramadan? Lapang hati kita, tidak menggerutu, karena memang Ramadan itu tempat perbaikan.
bengkel hati kita, bengkel keikhlasan kita, bengkel segala macam hal-hal yang pernah rusak di sana. Itu sebabnya. Halo? Itu sebabnya kenapa Imam Syafi'i mengharuskan niat itu setiap malam sebelum puasa. Habis tarawih kah, habis maghrib kah, habis sahur kah, itu selalu memantapkan niat atau mengulang niat. Karena untuk menutupi kekurangan tahun kemarin dan untuk menutupi menyelesaikan kekurangan yang kemarin kita puasa kalau kemarin puasa kita. Ini salah satu di antara contoh bahwa akhirnya kenapa kita mengadakan acara judulnya Marhaban ya Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan adalah untuk memastikan untuk memastikan hati kita. Adakah lapang hati kita ini? Satu. Adakah keinginan mengambil sesuatu yang ada di Ramadan buat kita ini? Maghfirahnya, rahmannya, berkahnya, nuzul Qur'annya, Lailatul Qadarnya dan sebagainya. Di sana banyak, ada gudang yang kita ambil. Allah siapin. Yang ketiganya, adakah kesiapan kita ini diservis oleh Ramadan, diperbaiki oleh Ramadan sehingga muncul keikhlasan berikutnya. Berarti Ramadan ini adalah lapang dada untuk mengambil bekal setahun ke depan dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan. Itu nomor pertama, Pak. Yang kedua, target puasa apa? Allah turunkan ada 2 targetnya. Tadi dibaca oleh Qori kita. Terima kasih pimpinan acara hari ini yang membawa acara, yang menyusun acara sedemikian rupa. Telah terdengar tadi kata Al-Quran adalah 2 target yang harus kita raih di bulan Ramadan ini. 1, la'allakum tattaqun. Panjang ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Ujungnya la'allakum tattaqun. Di targetnya itu setelah kita mengambil barang-barang atau bahan-bahan yang Ramadan ini, kita lapang berpuasa, lapang beribadah, lapang menyambut, maka nomor pertama adalah Allah memberikan peluang. Semoga kalian termasuk tergolong orang-orang yang takwa. Itu. Target yang kedua adalah di ayat 185-nya tadi. La'allakum tashkurun. Itu. Yang keduanya gitu. Target kedua adalah supaya kita bisa bersyukur. Kenapa? Di tengah ayat tadi 83-nya adalah menjelaskan datang Ramadan, kita sambut. 184-nya adalah teknis berpuasa, apakah safar, ataukah haid, ataukah apa-apa, ataukah macam-macam, ada teknis ibadah. Sedangkan di ujung, di 185-nya adalah target kita berpuasa supaya kita tergolong orang syukur. Kenapa syukur? Walitukmilul iddata. 1. Walitukabbirullaha. 2. Ala ma hadakum. Jadi ada 3. La'allakum tashkurun. Maka syukur kita hari ini, alhamdulillah, seadanya usia sampai ke Ramadan, banyak saudara kita sudah wafat tidak sempat menikmati Ramadan. Banyak saudara kita yang sakit tidak sempat mengikuti Ramadan atau sahur. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah pun tidak sempat. Maka sekali lagi syukur. Kita yang mengadakan acara hari ini khususnya, harus jelas puasa kita bukan sekedar sahur. Tapi target kita muncak ke takwa dan muncak ke syukur. Syukurnya apa? Walitukmilul iddah. Sempurnakan 30 hari atau 29 hari. Meskipun di sana ada haid. Coba bayangkan. Ketika orang haid 2 hari sebelum Ramadan. Apa kira-kira hatinya yang benar-benar puasa? Aduh ya Allah kecewa. Walaupun ini adalah wajib tentang haid ini ibadah. Tapi maunya tidak, tapi haid terjadi. Apa coba? Begitulah. Sedangkan besok diganti bulan Syawal dan seterusnya tidak sama. Diganti iya tertutup kewajibannya, tapi dia tidak mendapatkan doa berbuka puasa sebagaimana ketika doa Ramadan. Tidak ada tarawih dan sebagainya. Sekali lagi, syukuri ikhwah fillah, syukuri akhwat fillah, karena Allah menunjukkan bagi orang yang siap mengadakan Ramadan,
siap masuk Ramadan, selain disiapkan barang-barang oleh Allah yang sangat mulia di sana, barang rahmat, barang maghfirah, barang berkah, barang macam-macam yang banyak sekali komponen-komponen kita ambil, maka syukur gitu. Walaupun udah sempurnakan. Nah, nanti kita coba kata-kata sempurna kita di ujung nanti kita harus buat. Yang kedua, syukurnya apa? Walitukmilu iddata walitukabbirullah, untuk mengagungkan Allah. Kita luar biasa, Pak. Bila disambut dengan baik Ramadan ini, cara mengagungkan Allah luar biasa. Semangat puasa, bukan mengambil tidurnya aja berpahala, bukan. Walaupun benar itu, tetapi ada hal yang besar lagi. Maka saum ini kita targetkan, Pak. Targetkannya apa? Mendekat dengan masyarakat, terlihat oleh Allah kita ini sedang mengagungkan Allah. Wa tukabbirullah ala ma hadakum, dari apa yang kami tunjukkan kepada kalian. Artinya semua yang ada di Zoom ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk Allah untuk siap menyambut kedatangan tamu agung Ramadan, supaya kita lapang dadanya, menerima puasa dengan baik, tidak menggerutu kenapa sudah datang puasa, yang dihitung adalah pulang kampung, yang dihitung adalah lebaran, itu tidak apa-apa, tapi orang yang benar-benar menyambut justru maunya sepanjangnya Ramadan. Ya, tidak kita salahkan, tidak ada. Tapi ada tingkatan-tingkatan orang menyambut puasa itu seperti itu. Nah, itu Pak. Targetnya itu. Targetnya la'allakum tashkurun dan la'allakum tattaqun. Maka kembali kepada kita, jangan lupa sebelum kerja ke bab lain, syukuri untuk mendapatkan keindahan Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan, mudah-mudahan. Itu sebabnya doa-doa ulama dari Nabi Muhammad, Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Nah, semoga usia kita sampai balighna Ramadan. Semoga sampai ke Ramadan insyaallah taala. Baik. Berikutnya, silahkan Bapak dibuatkan kolom ke bawah gitu. Di Ramadan lu yang kita kerjakan apa aja? Ya, kalau boleh saya bimbing dari sini, misalnya ya puasa, ya tilawah Quran, ya taraweh, ya buka puasa, ya sahur, ya infak sedekah, ya nuzulul Quran, baca Quran sebanyak-banyaknya, ya Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar. Kira-kira dari sejumlah kegiatan itu mana yang antum unggulkan, mana yang ukhti unggulkan? Baik, karena ini Zoom mungkin saya aktif. Kalau boleh saya antarkan, yang paling kita tunggu-tunggu dari sekian ibadah itu adalah Lailatul Qadar. Istilahnya, puasa di tempat lain bisa. Ya gitu kan, di bulan lain. Puasa sunnah misalkan. Baca Quran, infak sedekah, ada di tempat bulan lain, ada semua. Walaupun perbedaannya tinggi Ramadan. Tetapi Lailatul Qadar di mana adanya? Itu pun bukan 10 hari. Bukan 10 malam. Tetapi hanya 1 malam. Itu pun berapa detik kita tidak tahu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya baca sirahnya adalah sebelum 2 pekan masuk Ramadan, beliau berkhutbah di hadapan sahabat-sahabat menyampaikan pesan sebagai berikut. Setelah panjang ayuhan nas, in atakum syahrul Ramadan, atakum syahrus siyam, fihi lailatun. Wahai hadirin, akan datang kepada kalian, atakum, akan datang kepada kalian bulan Bunda, puasa. Bun, Akan datang kepada kalian bulan puasa. Sahabat itu terperanjat. Kita ini kadang-kadang ya tahu. Stressingnya di mana? Bukan tarawehnya, bukan Qurannya, bukan nuzul Qurannya di tausiah ini. Di tausiah Rasul pada sahabat. Bukan sedekahnya, bukan macam-macam. Tetapi apa? Fihi lailatun. Di dalam bulan puasa itu ada 1 malam. Bukan 1 siang. 1 malam. Yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sudah tahu kita semua. Yang belum kita tahu adalah, atau maaf, yang harus kita tahu tambahannya adalah fa'alaikum bi'arba'i khisalin. Maka untuk menyambut kedatangan dan bisa dijumpai Lailatul Qadar kita ini,
kalian harus mengambil 4 perkara. Nah, boleh catat ya, 4 perkara. Khoslatani, yang 2 perkara, ada 4 ya. Yang 2 perkara adalah tardauna bihi rabbakum. Tardauna bihima rabbakum. Dan apabila diambil 2 perkara ini, Allah akan memberikan keridhaan. Atau sisi lain dalam syarahnya, kalau orang bisa melakukan 2 hal ini adalah berarti orang telah memberikan kegembiraan kepada Allah. Kalau Allah sudah gembira disebut-sebut dengan 2 hal ini, maka orang itu berhak dikunjungi hatinya oleh Lailatul Qadar. Nah, kita menyambut, yang disambut datang, gitu. Yang kedua nanti kita lihat. Sekarang teknisnya diumpamakan, halo masih bersama kami? Masih. Ya, baik. Kemudian teknisnya sekarang, kalau dikatakan datang, siapa yang datang? Tamu. Tamu apa? Tamu terlalu mulia ini, terlalu agung, datangnya sebentar. Datang balik lagi gitu. Siapa yang didatangi itu yang dipertanyaan. Siapa yang datang yang jadi pertanyaan? Kita contohkan sekarang. Yang biasa ke airport atau yang belum ke airport terbayang, ada tamu dari luar negeri sangat amat terhormat. Maka diumumkan seluruhnya harus nyambut ke airport. Begitu sampai ke airport, datanglah yang disambut. Kita yang nyambut. Oke, pertanyaannya silakan disimak. Ketika disambut dan menyambut, apakah yang menyambut lihat orang itu, lihat yang disambut itu? Jawabannya iya. Apakah yang disambut lihat sekian banyak orang? Tidak hafal satu-satu. Betul nggak? Ya. Jadi yang nyambut bisa ngelihat yang disambut belum tentu ngelihat yang disambut. A disambut, sekian ribu orang menyambut. Jadi yang sekian ribu kelihatan yang disambutnya. Yang menyambut belum tentu kelihatan. 1. Yang kedua, ternyata senyum yang disambutnya itu. Yang disambutnya senyum. Kita yang nyambut senyum juga. Cuma senyumnya dia ke siapa? Yang disambut itu senyumnya ke siapa? Ke saya apa ke yang lain? Kita ikut-ikut senyum. Meskipun benar dia melihat kita dan senyum kepada kita, belum tentu kita diajak bicara. Oh, luar biasa nih. Ilustrasi nih, Pak. Tamu agung datang, disambut sekian ribu manusia, maka ketika yang datang itu dilihat oleh para penyambutnya, yang disambut belum tentu bisa melihat seluruh yang nyambut. Siapa yang disambut ini? Adalah Ramadan. Yang di dalamnya kata Rasulullah Qadar. Yang nyambut siapa? Tentu yang puasa. Yang tidak puasa yang nggak bisa nyambut. Gitu kan? Betul? Yang tidak puasa nggak bisa nyambut. Gitu. Ternyata yang nyambut pun ketika yang disambut itu, ketika kita melihat yang disambut, yang disambut pun belum tentu melihat kita. Kita tetap puasa, gitu. Tapi yang kita sambut Lailatul Qadar belum tentu bisa datang. Kemudian senyum dia, belum tentu senyum kepada kita. Oh, ternyata dia senyum ke kita, belum tentu kita diajak bicara. Ternyata lagi dia senyum dan diajak bicara, belum tentu datang ke rumah kita. Rumah kita tuh apa? Hati yang sedang saum, lega, lapang, tidak menggerutu, siap menyambut isi Ramadan yang di dalamnya macam-macam kebaikan, dan siap dilatih hati kita, fisik kita oleh Ramadan. Maka orang itulah yang akan dikunjungi hatinya oleh Lailatul Qadar. Demikian kata Rasulullah SAW. Caranya baik. Caranya ada 2. Yang satu 2, yang satu lagi 2. Apa dikatakan tadi? Fa'alaikum bi'arbati ihsan. Wajib kepada kamu mengambil 4 perkara. Yang satu 2 masalah, yang satu 2 masalah. Yang khoslatani, yang 2 masalah ini yang akan kita jadikan sebagai syarat keseriusan kita ingin kedatangan Lailatul Qadar, karena kita nyambut. Sekali lagi, agar Lailatul Qadar singgah di hati kita, ya, singgah di hati loh, Pak.
singgah di hati kita, maka persiapkan hati ini supaya disinggahi. Jangan gitu deh, yang besanan aja berapa lama persiapannya, macam-macam. Udah, contoh banyak lah. Nah sekarang, hati kita siap nggak didatangi Lailatul Qadar, dikunjungi. Artinya, diajak senyum, diajak bicara, dan dia berkunjung ke rumah kita. Itu target acara hari ini. Yang saya pahami. Bagaimana caranya kita diajak senyum sama Lailatul Qadar, diajak bicara sama Lailatul Qadar, dan singgah di hati kita Lailatul Qadar. Caranya gimana? Ada 4. 1. Ini kata Rasul ya, kita akan coba sambut. Yang pertama adalah, yang pertama itu 2 ya. Yang pertama itu 2. Yang pertama 2. Antashhada an la ilaha illallah. Satunya, wa tastaghfiruka. Gitu. Wa tastaghfiru. Maka yang pertama itu, kalian harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sampai situ dulu. Rasul menitik beratkan. Meskipun kalian bersyahadat kepada Allah setiap hari. Dalam sholat dan macam-macam. Meskipun bersyahadat kepada aku, adanya aku sebagai Rasul. Tetapi khusus dalam rangka mendatangkan Lailatul Qadar dan kita menyambutnya, senantiasa setiap hari ucapkan tanpa batas jumlah untuk mengatakan la ilaha illallah. Kenapa sih ya Rasul? Tunggu, kata Rasul, adakah kata-kata ibadah dalam la ilaha illallah? Itu tidak ada ternyata. Kita terjemahkan la, tidak. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa, kecuali Allah. Tidak ada kata-kata ibadah. Rasul tidak menyampaikan, beribadahlah kalian kepada Allah sebenar-benar ibadah. Tidak begitu kata-katanya menyambut Ramadan. Menyambut Lailatul Qadar. Tetapi Rasul mengatakan, bersaksilah kalian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa? Karena sekalian setahun itu, setahun di Ramadan kemarin, pasti banyak debu kesyirikan. Orang syirik nggak bisa dihinggapi oleh Lailatul Qadar. Dan orang menghamba kepada selain Allah, tidak juga. Kalau menghamba itu banyak. Contoh, seorang wanita yang biasa bermake up, kemudian dia tergesa-gesa keluar rumah dan cukup jauh, di pertengahan jalan dia gelisah karena sebab tidak bermake up. Maka kesimpulannya, dengan make up itu dia menghambakan make up. Kita berapa kali menghambakan kepada dunia, menghambakan kepada keinginan. Maka Rasul tidak mengatakan itu. Bersihkan hatimu supaya disinggahi oleh Lailatul Qadar dengan kalimat la, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus ucapkan. Sahabat memesankan sampai masuk Ramadan kalian tidak boleh putus kalimat-kalimat ini. Luar biasa, akhi. Kita ini sedang mencari dalam acara ini bagaimana sentral seluruh Ramadan ini ibadah. Puncaknya itu Lailatul Qadar. Rasul memberikan jalan, membuka peluang. Kalau kalian mau disinggahi, diajak senyum, diajak bicara, dan masuk ke hati kamu, maka Lailatul Qadar itu bisa datang. Apa? Yang kedua, astaghfirullah. Hendaknya kalian banyak beristighfar. La ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Artinya sedemikian rupa Rasulullah memberikan peluang dan jalan bagaimana caranya Lailatul Qadar itu bisa singgah di hati kamu kalau kamu ada persiapan. Persiapannya bersihkan hati kamu. Kenapa tastaghfiru? Istighfar kenapa? Istighfar itu kata awalnya adalah ghafara. Ghafirun. Innallaha ghafurur rahim. Apa itu ghafir? Sifat Allah. Ghafara adalah menutupi. Kalau tadi la ilaha illallah, singkirkan debu-debu kemusyrikan, debu-debu penghambaan, debu-debu yang sekira-kira Allah di nomor 3 akan nomor 2 akan bersihkan. Nah, yang nomor 2 ini
adalah bagaimana caranya kalian mendapatkan qadar? Allah siap menutupi kepada orang yang mau ditutupi. Apa ditutupi? Berapa jumlahnya kita berakibat gibah. Kesalahan mata kita berakibat ghibah. Kesalahan itikat kita berakibat gibah. Itu baru gibah. Belum lagi yang lain-lain. Maka tutup. Minta ditutup Allah. Astagfirullah. Maka beristighfarlah kalian kepada Allah. Jadi dua. Dua pertama ini singkirkan debu-debu yang ada di hati. Yang kedua minta ditutupi oleh Allah. Akhirnya, saudari fillah, seandainya Allah buka keaiban kita, niscaya kita tidak sanggup melihat. Kalau saja perut kita dibuka, hanya kotoran yang penuh. Hati kita dibuka, hanyalah keaiban-keaiban. Kesombongan-kesombongan. Maka dengan istighfar ditutup. Jadi ternyata nomor dua pertama ini, untuk mendatangkan Lailatul Qadar ke hati kita, ada penyambutan. Bersihkan hati kita di kemusyrikan. Yang keduanya adalah minta ditutup segala keaiban sehingga begitu qadar datang ke kita itu sudah Allah tutup semua. Ada kisah. Ada kisah begini. Akhifillah, ketika di Mekah, ini kisah nyata ya, Sirah Nabawi. Ketika di Mekah itu ada orang kampung turun ke Mekah, langsung tawaf. Dan orang kampung ini tidak pernah kenal Mekah, tidak apalagi kenal Rasulullah, kenal sahabat, tidak kenal. Tetapi masih ada. Suaranya masih masuk? Masuk. Halo? Masuk, Ustaz, Masih. Masuk. Baik. Nah, ketika orang datang ke Mekah ini, langsung dia tawaf. Pojokan Ka'bah atau rukun Ka'bah itu ada 4, rukun Yamani dan rukun banyak rukun. Pertama ketika takbir, ketika diangkat tangan, bahasanya apa? Ya Karim. Ya Karim, angkat tangan dia ke Ka'bah. Di belakang ada yang nyautin. Dengan bahasa yang sama, ya Karim, ngikutin. Kayak mutawif lah, kayak Pak Nandar umroh, gitu kan. Kayak siapa umroh, kayak ada orang nuntut. Nah ini enggak, justru dianya yang ya Karim, orang kampung, orang gunung turun ke mana? Ke Ka'bah tadi langsung stop. Setiap pojokan ya Karim. Di belakang ya Karim. Pojokan kedua ya Karim. Ya Karim. Pojokan ketiga ya Karim. Ya Karim. Pojokan keempat ya Karim. Ya Karim. Akan mulai lagi pojokan Hajar Aswad yang kelima, putaran keduanya ya Karim. Ikut juga ya Karim. Dia berhenti, orang Arab ini berbalik menghadapi yang bicara di belakang. Kamu ikut ya Karim tadi? Iya. Kamu ngeledek saya? Kata gitu. Enggak. Terus, kenapa kamu ikut ya Karim? Aku sanggup apa angkat-angkat ya Karim. Karena Allah Karim. Akhirnya apa? Dia marah. Nunjuk orang ini. Si orang gunung nunjuk kepada yang ngikutin. Seandainya muka kamu tidak bercahaya, aku akan adukan ke Nabi aku. Saya ulang lagi ya. Yang tadi itu ngikutin, ditunjuk-tunjuk. Seandainya muka kamu tidak bercahaya, niscaya akan aku adukan kepada Nabi aku. Akhirnya yang tadi ngikutin nanya, kamu siapa, dari mana? Aku dari gunung. Aku datang langsung ziarah ke Ka'bah ini. Dan aku tawaf. Kenapa kamu ikutan ya Karim, ya Karim? Gitu. Kamu mengadukan ke siapa tadi? Ke Nabi aku. Nama Nabi kamu siapa? Muhammad. Kamu sudah kenal orangnya? Belum. Aku Muhammad. Aku Muhammad. Aku Muhammad. Orang ini langsung memeluk perut Nabi Muhammad dan tidak melepas. Tidak pernah bertemu Nabi Muhammad. Tidak pernah dia bertemu Nabi Muhammad. Tidak satu sahabat menunjukkan bahwa ini Muhammad. Langsung mengatakan aku Muhammad. Dia memeluk. Kemudian Jibril turun. Jibril turun ngasih tahu kepada Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, sampaikan kepada orang ini
Orang ini tawaf tidak mendapatkan ampunan Allah. Tidak mendapatkan ampunan Allah. Hanya Nabi Muhammad menyampaikan, hai orang, hai hamba, kalian tawaf dan menyebut nama Karim, tidak mendapatkan ampunan Allah. Semakin dipeluk oleh orang ini, Nabi Muhammad. Dipisahkan sama sahabat tidak mampu. Turun lagi malaikat Jibril ini memang mau menunjukkan pada umat ya kejadian itu. Semua yang kejadian in huwa illa wahyu yuha. Turun lagi Jibril dengan sebelum turun ada, saya tidak diampunkan menyebut nama Karim ya. Dia ngomong orang tadi orang kampung lugu orang ini, dia ngomong apa? Kalau Allah tidak mengampunkan saya, buat apa Allah menamakan dirinya Ghafir? Buat apa Allah menamakan dia Ghafir? Seandainya aku datang jauh ke tempat ini tidak diampunkan oleh Allah, aku akan tuntut Allah di kiamat nanti karena dia mempunyai nama Ghafir. Kenapa tidak diampunkan dosa orang-orang yang menyebut nama Ghafir? Turun lagi Jibril, sampaikan kepada orang ini telah diampunkan karena dia menyebut sifat Allah Ghafir. Allahu Akbar. Lihatlah orang yang hatinya lembut, meskipun dia lugu, dia ikhlas, dia memeluk Nabi Muhammad, hanya menyebut nama Allahu Ghafir. Allah adalah pengampun, penutup segala keaiban. Dia langsung datang Jibril untuk orang ini. Dia telah diampunkan karena sebab dia telah menyebut nama Ghafir. Allah Ghafur Rahim. Akhirnya dilepas sudah, bahwa gembira orang yang tadi diampunkan dosanya. Apa pelajaran yang akan kita ambil menyambut Qadar? Rasul yang menunjukkan kepada kita, kalau mau disinggahi hati kita ini oleh Lailatul Qadar, bersihkan sifat-sifat yang pernah kita menghina orang, mencurigai orang, dan macam-macam. Dengan cara istighfar, dan diawali dengan debu-debu itu dihilangkan. La ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah akan tutup dan Allah akan terima tentang tauhidnya. Orang ini berhak dikunjungi Lailatul Qadar hatinya karena mempersiapkan. Jadi bukan dadakan akhifillah. Pengumuman tanggal 15 Ramadan bahwa nanti tanggal 27 Ramadan akan Lailatul Qadar. Bukan begitu caranya. Apalagi dadakan pada malam 20 mengumumkan insya Allah acara Lailatul Qadar tanggal 20. Bukan dengan cara seremonial. Kalaupun ada ceramah tentang keagamaan silahkan. Pribadi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rasul aja menyiapkan dari awal Ramadan. Bahkan Rasul menganjurkan pada sahabat, persiapkan 2 pekan sebelum Ramadan, bersihkan debu-debu kesyirikan, dan bersihkan, minta diampun, tutupi dosa kita oleh Allah. Itu berhak Lailatul Qadar datang ke orang yang mempersiapkan. Maka terima kasih ya para panitia penyelenggara menyambut Ramadan ini jauh-jauh hari, bukan dadakan. Sehingga menyambut Lailatul Qadar para panitia masjid bukan dadakan juga. Apa ditentukan 27 Ramadan. Walaupun ada ulama mengatakan itu benar, tapi ini lebih kepada marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, aku akan sambut dengan lapang dada. Aku akan ambil semua yang ada di Ramadan itu kalau sanggup. Kemudian satu lagi, aku siap diselesaikan masalah-masalah yang telah aku berbuat salah ketika di luar Ramadan. Itu dua pertama untuk menyambut Ramadan. Lailatul Qadar intinya. Maka kita orang yang dapat Lailatul Qadar pasti ya dalam kajian-kajian tertentu orangnya dari awal sudah mudah, kurang tidurnya dikurangi, bacaan Quran diperbanyak, infak sedekah diperbesar, kemudian menjadi ahli masjid dan seterusnya, dan banyak kebaikan-kebaikan lain. Nanti kita akhiri dengan perbuatan baik apa saja. Nah, itulah akhi fillah. Nomor 1 ada 2 hal yang Rasul sampaikan. Bagaimana, waktunya masih siap atau sudah cukup? Masih Ustadz. Masih. Baik. Kita lanjut. 2 yang nomor 2 juga ada 2. Nomor 1 ada 2.
Jangan lupa tadi la ilaha illallah dan istighfar. Nomor 2 itu ada 2. Ya. Ya. Apa intinya? Inti 2 ini dengan 2 kata. Dicatat dan diingat baik-baik. Tadi istighfar dan tauhid. Ini yang ini adalah Rasul mengatakan jangan tidak, harus diraih. Itu judulnya, Pak. Yang 2 ini jangan tidak, harus diraih. Apa itu? Ada 2. Kata-kata jangan tidak diraih adalah Rasul menyampaikan tas'alunahu al-jannah wa tasta'iduna binnar. Ada 2 hal, yang tadi tauhid, kemudian istighfar, dan yang keduanya adalah di malam-malam Lailatul Qadar itu, bahkan sebelumnya kita terus berucap, apa ucapannya? Tas'aluna anil jannah, tas'aluna bihi al-jannah, mintalah, mohonlah surga kepada Allah. Harus terang-terangan, ya Allah, di Ramadan ini banyak bekal yang kau siapkan buat kami ke depan, tapi kami minta surga ya Allah. Minta surga ya Allah. Rasul seperti itu mentarbiah pada sahabat-sahabat. Menyampaikan bekal-bekal menyambut Ramadan kepada sahabatnya. Kepada kita, maka jangan lengah akhifillah. Hidup ini sebentar. Nah, layaknya sebentar begini. Begini. Akhifillah, ukhtifillah, yang masih ada orang tuanya bersyukur. Ada kesempatan kita meminta ridho orang tua. Maka ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah di atas ridho orang tua. Tapi ternyata kehidupan orang tua kan sebentar, akan wafat. Ketika ada, kita minta ridhonya. Ketika sudah tidak ada, kita yang mendoakan. Ramadan juga kata Rasul begitu. Ramadan ini usianya sebentar, cuma 30 malam, 30 siang. Malamnya dipakai apa, siangnya dipakai apa. Maka umpama kepada orang tua yang masih hidup minta ridho, minta apa kalian di Ramadan? Begitu kira-kira. Berarti apa? Minta surga kepada Allah setiap kali kita berbuat. Ketika Ustadz, akhifillah, uktifillah, berinfak, minta surga. Ketika sedekahul adzim, minta surga. Ketika buka puasa, minta surga. Habis taraweh, minta surga. Terus minta surga dengan bahasa kita mampu. Jadi itu banyak doa-doa tentang minta surga. Nah, kemudian akhirnya yang keduanya adalah watasta'idzu, pakai za ya, bukan pakai da, pakai dal, bukan pakai za. Tasta'iduna minan nar, minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Minta perlindungan. Seandainya paham kita dan umat Islam seluruhnya, Ramadan ini nggak ada yang ke neraka, ke surga. Terlebih ada hadis yang lain, Ramadan itu katanya gitu ya, siksa kubur ditiadakan, apalagi setan-setan dibelenggu, apalagi seperti itulah. Ini ada seiring banyak hadis yang seperti ini. Nah, di sini kepada kita yang sedang siap menyambut Ramadan, siap kedatangan Lailatul Qadar kepada hati kita, ada 2 cara dengan 4 titik. Titik pertama tauhid, titik kedua adalah istighfar. Titik kedua minta surga, jangan tidak, kata Rasul. Minta dijauhkan dari neraka, jangan tidak. Kata-kata jangan tidak itu Rasul tegas, jempol telunjuknya keluar. Jangan tidak kalian minta surga. Jangan tidak kalian menjauhkan dari neraka. Artinya ini orang ada kesiapan untuk disinggahi oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahimnya Allah, ghafirnya Allah. Seandainya orang ini ternyata masuk neraka juga pada akhirnya nanti, kita ketemu Ali Imran. Ali Imran ayat 185 ada di ujung ayat, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa? Wa man zuhziha 'anil nar.
Allah gerakan sedikit aja neraka oleh Allah selayaknya meja kita gerakan sedikit aja. Goncang air yang ada di meja, tumpah mungkin juga. Orang yang masuk neraka setelah minta di dunia, surga, ternyata telat dikasihnya karena ada dosa yang lain, masuk juga ke neraka, digoyangkan sama Allah sedikit, dia akan dia selamatkan, dimasukkan ke surga. Itulah orang yang sukses. Maka kepada kita yang sedang ikut acara ini, kelihatannya jangan termuluk-muluk amat minta surga, minta masuk surga lah. Tidak menyebutkan di sana Firdaus Rasul, tidak menyebutkan Aden, tidak menyebutkan nama-nama surga yang 7. Tapi kalian minta surga. Karena model kita ini yang ada di Zoom. Minta Firdaus, kita kayaknya tidak layak. Minta Royan, katanya nggak layak. Sudah, minta surga saja. Kata Rasul gitu. Minta surga saja. Surga yang mana dulu lah. Yang paling penting, jauh dari neraka. Jadi sekali lagi, Lailatul Qadar itu akan singgah kepada orang minta. Bukan pengumuman yang ada. Silakan umumin yang ada. Lailatul Qadar kita sambut dengan ceramah, boleh silakan aja nuzul Quran. Tetapi tanggal berapa turunnya kita tidak tahu. Walau ada ulama mengatakan 27 malam ganjil, itu hanya upaya saja menjaganya. Untuk kita yang hadir hari ini, kita pegang nasihat Rasul, hadis Rasul, sambutlah, siapkan Lailatul Qadar sejak awal Ramadan agar 19 malam 20 sampai malam takbir benar-benar ada kesiapan hatta matla'il fajr. Sampai tersingsing matahari atau setelah isyraq nanti kan. Setelah isyraq baru kita selesai aktivitas meraih Lailatul Qadar. Maka salah satu motivasi dari saya adalah mari kita berbuat walaupun kecil. Mari kita berbuat walaupun kecil. Seandainya antum melihat di video ini atau ini air yang saya tunjukkan, antum kalau bisa lihat adalah setengah. Mungkin seperempat. Yang seperempat ini sedikit dibanding sebotol. Tetapi yang seperempat ini adalah lebih banyak dari tidak ada. Lebih banyak dari tidak ada yang sedikit ini. Artinya apa? Beramallah walaupun kecil, terus sering kecil, jadi besar. Maka motivasi kita di sini selain mempersiapkan bagaimana membersihkan hati dari tauhid dengan tauhid, dengan istighfar dan dengan minta kepada Allah surga dan minta jauh dari neraka, iringi dengan program-program Ramadan siangnya, malamnya, maghribnya, dan seterusnya. Belum lagi fadilah buka puasa seperti apa. Seandainya suatu masa kita bisa zoom lagi, apa yang dilakukan Rasul ketika maghrib, setiap kali bulan puasa, doa apa, kita akan coba lanjutkan lagi, seumpama masih ada waktunya nanti di lain kesempatan. Maka kesimpulannya, terima kasih kepada para panitia penyelenggara, baik formal atau non formal, baik segala macam dukungannya, bahwa ini adalah pahala besar karena kita mengambil daripada Al-Quran, mengambil daripada hadis, bagaimana inti Ramadan yang ada di Lailatul Qadar. Bukan berarti nuzul Quran tidak penting, nuzul Quran penting, saum penting, tarawih penting. Intinya di Lailatul Qadar adalah kita sambut dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada kesiapan untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kesempatan ini. Dan nanti pada waktunya syukur kita bisa menyelesaikan jumlahnya. Kemudian syukur kepada kesempatan bisa masuk Ramadan dan syukur dapatkan hidayah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairun katsir, syukron kizir kepada guru kita bersama Bapak Kiai Haji Sofyan Tsauri LC. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Ya, sebelum kegiatan ini berakhir, mohon izin untuk kita berfoto bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum on kamera, boleh on cam dan bersiap. Dan kepada panitia tolong disiapkan untuk di screenshot. Oke. Pak Kiai. Oke. Ibu-ibu yang masih ditutup, tolong iya. dibuka. Kita tunggu Pak Kiainya ya. Ya. Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3. Bisa aja. Satu lagi ya. Boleh, Bu. Yang kedua. Ya, siap ya.
1, 2, 3. Ya, Oke. sudah. Ya, baik. Terima kasih. Kita cukupkan kegiatan pada kesempatan sore ini pada Tarhib Ramadan bersama DPRA PKS Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada intinya, kesimpulannya, mari kita sambut Ramadan dengan semangat berbuat kebaikan. Ya. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut bulan suci Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Bersama melayani rakyat, semangat Ramadan, semangat melayani. Muhammad Mustaqim, atas segala kekurangan dan kelebihan yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Kiai Haji Sopyan Tsauri LC untuk memimpin doa muhasabah. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Allah, anak pikir tadi udah antum tutup karena ada baik ya Bapak. Baik. Akhi fillah, ukhti fillah. Kita akhiri dalam pertemuan virtual pada sore hari ini, menyerahkan semua aktivitas kita kepada Allah, baik yang nampak ataupun yang ada di hati kita masing-masing. Mohon perlindungan dan seterusnya. Yang sisi lain, perjalanan dakwah kita semoga tidak dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang kita tidak siap menghadapinya. Minta perlindungannya insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimi nustanik. Lakal hamdu ya Allah, lakal syukru ya Allah. Lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil Islam. Walakal hamdu bil hidayah, walakal hamdu bil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana min kulli khati'atina, Allahumma ighfir lana min kulli sayyi'atina ya rabbal alamin. Ampunkan dosa kami yang kami tidak ketahui, yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja. Allahumma ighfir lana min kulli khati'atina. Ya Allah, ampunkan semua kesalahan kami, terlebih kami akan menghadapi satu bulan yang sangat kau muliakan, kami muliakan. Allahumma innaka ta'lam sirrina wa alaniyatina. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami perbuat, yang secara diam-diam dan terang-terangan. Banyak yang kami perbuat secara diam-diam seolah-olah Engkau tidak melihat. Ampunkan ya Allah. Apakah detak hati tidak dibicarakan dan dibicarakan? Kau sangat mengetahui apa yang kami lakukan. Innaka ta'lam, Kau mengetahui ya Allah. Sirrina wa alaniyatina, yang dinampakkan, yang diam-diam kami perbuat adalah Kau mengetahui. Allahumma faqbal ma'dziratana, faqbal ma'dziratana. Ya Allah, terimalah segala kekurangan kami ya Allah. Faqbal ma'dziratana, terimalah segala kelemahan kami dalam beribadah ini ya Allah. Wa ta'lamu hajatina, dan Engkau mengetahui apa kebutuhan kami dan hajat kami. Engkau mengetahui apa yang dihajatkan oleh kami. Silakan akhi fillah memohon kepada Allah pribadi masing-masing hajatnya. Fa'tina ya Allah. Berikanlah kepada kami apa yang kami munajatkan kepada Engkau ya Rabbal alamin. Wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana ya Allah. Faghfir dzunubana. Engkau mengetahui ya Allah apa yang ada pada jiwa kami.
Jiwa kami yang kadang-kadang labil dengan siapa kami bergaul, di situ kami terwarnai. Ketika di sana bergaul ada dosa, faghfir lana, faghfir min kulli dzambina ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami yang selama ini kami berbuat seakan-akan aman. Seolah-olah kami aman, tidak akan ada siksa apa-apa. Faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Allah. Wali ahlina, wali auladina, wa dzurriyyatina ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana ya Rabbal alamin. Narju ridhaka minka ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Kepada siapa lagi ya Allah kami berlindung hanya kepada Engkau di dunia terlebih di akhirat nanti. Tawaffana musliman. Tawaffana musliman. Tawaffana wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina musliman. Wa alhiqna bis salihin. Gabungkan kami ketika hidup bersama orang-orang saleh dan gabungkan kami ketika wafat nanti disambut orang-orang saleh yang telah terdahulu. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yasartaha wa yasir umurana wa yasir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana واختم بالصالحات أعمالنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعت ونعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Istighfar akhi fillah. Istighfar akhi fillah. Berapa jumlah dosa mata kita? Berapa jumlah dosa telinga kita? Berapa jumlah dosa pembahasan-pembahasan dari mulut kita? Berapa jumlah itikat kita dengan bentuk kesalahan menjadi dosa? Kita yakin. Dan kita yakin Allah akan mengampunkan dengan sifat ghafirnya. Sore ini menjelang maghrib malaikat sedang turun akan mengaminkan doa kita. InsyaAllah. Faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibaduk wa na'udzu bika min syarri ma ta'adaka minhu ibaduk as-salih. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya tahhir qulubana minan nifaq tahhir qulubana minasy syirki tahhir qulubana minan nifaq wasyirki min kulli wasfin yubaiduna masyahadatika wa mahabbatika ya Allah wa amita ala sunnati al-jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya Allah. Kami rindu ketemu Engkau ya Allah. Kami rindu ketemu Engkau ya Allah. Kami rindu ketemu Engkau ya Allah. Ketika bertemu dan sebelum bertemu ya Allah, ampunkan dosa kami sehingga mata pandangan-Mu kepada kami penuh dengan kegembiraan di hati kami ya Rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wastamil bi ta'atika abdanina wa khallis minal fitan sirrina washgil bil ikhtiyar fikrina wa qina syarra wasawisi asy-syaitan wa qina syarra wasawisi asy-syaitan
wa ajirna minhu ya Rahman ya Rahim hatta la yakuna lahu alaina sultan. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini unmute. Jazakallah khan katsir kepada Ustadz Sofyan Sauri untuk muhasabahnya. Ya, semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita pada sore hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita akhiri acara pada sore hari ini, ada 2 pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan pulsa ya senilai 25.000. Bagi yang bisa menjawab, tolong diangkat tangannya. Bagi yang bisa menjawab, tolong pakai reaction raise hand ya, itu di pojok sebelah kanan. Bapak Ibu tinggal klik ya, seperti ini. Nanti akan muncul kelihatan di monitor. Oke, siap ya? Untuk pertama raise hand, kemudian nanti setelah ditunjuk siapa namanya, baru dibuka mic-nya. Untuk pertanyaan pertama, huruf apa saja yang ada dalam kata marhaban? Seperti yang disampaikan Ustadz Sofyan tadi. Oke, Pak Maman. Mangga Pak, jawabannya apa? Silakan dibuka mic-nya. Baik. Mim, ro, ha, dan ba. Ya, Insya Allah. Gimana Teh Hati, betul? Mana Umi Salwa sebagai dewan juri? Insya Allah betul ya. Kalau Pak Maman ditunggu ya. Nanti pulsanya ya. Oke, Jazakallah khair. Wah iya Pak. Kemudian untuk yang kedua, ini coba ya. Ini pesertanya ada yang bukan dari DPR Gunung Putri. Tadi kan ada Gunung Putri sudah ya Pak Maman mewakili. Untuk peserta non Gunung Putri, ya pertanyaan khusus ya. Yang bisa menjawab silakan diangkat tangannya. Oke, siap ya. Pertanyaannya, sebutkan 2 hal yang dapat mempermudah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Peserta non Gunung Putri, silakan diangkat tangannya. Mbak Wanti. Ririn. Ya Pak, Mbak Wanti. Saya lihatnya Mbak Wanti. Mbak Wanti dari Cicadas ya? Dari Cicadas ya. Silakan Mbak Wanti. Apa jawabannya Mbak? Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah, terus yang kedua istighfar. Masya Allah. Ya betul jawabannya, barakallahu fiik Mbak Wanti ya. Nanti silahkan menghubungi saya ya untuk mengirimkan nomornya. Wah iya. Ya. Alhamdulillah peserta yang datang, yang hadir hari ini bukan hanya dari Gunung Putri ya, ada dari Karanggan, dari Cicadas, dari Telaju, Masya Allah. Jazakumullah katsir atas partisipasi dan dukungannya ya pada acara Ramadan pada hari ini. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan Bapak Ibu sekalian. Selain Tarhib Ramadan ini, DPR Gunung Putri juga mengadakan kegiatan yaitu lomba foto. Untuk kemudian yang berikutnya
untuk detail acaranya Bapak Ibu bisa melihat nanti di medsos DPRA PKS Gunung Putri ya. Facebooknya DPRA PKS Gunung Putri, begitupun dengan Instagramnya DPRA Gunung Putri. Bagi yang belum follow dan belum like, silahkan follow dan like ya Instagram dan Facebook DPRA Gunung Putri. Kemudian info yang kedua yaitu terkait dengan pengumuman lomba memasak. Mohon maaf untuk pengumuman lomba memasak ada pengunduran ya. Yang awalnya rencana akan diumumkan hari ini, namun ada kendala. Untuk pemenang lomba memasak akan diumumkan di media sosial Gunung Putri, di media sosial DPRA Gunung Putri. Kemudian pengumuman yang ketiga, selain acara tarhib ini dan lomba foto, DPRA PKS Gunung Putri juga mengadakan kegiatan santunan yatim yang insya Allah akan diadakan tanggal 25 April 2021. Kemudian kegiatan berikutnya RKI Berbagi Iftar tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei pada 10 hari terakhir Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu ya, ingin berdonasi untuk kegiatan Semarak Ramadan, bisa menghubungi Teh Yati atau Umi Nur Hayati ya. Kami membuka peluang pahala bagi Bapak Ibu sekalian untuk ikut berdonasi dalam kegiatan ini ya, kegiatan Ramadan DPRA PKS Gunung Putri. Itu mungkin informasi yang bisa sampaikan. Sebelum kita tutup, ya silakan Ibu. Dari ini Bunda, Enggak, kenapa Ibu? lomba ini teh, lomba apa namanya, lomba kultum dari kaderisasi. Oh iya. Belum. Oh betul. Iya. Ada satu lagi lomba kultum ya. Nanti detailnya semua kegiatan DPRA Gunung Putri detailnya akan di-share di media sosial DPRA Gunung Putri ya. Bapak Ibu silahkan sering-seringlah cek ya medsos DPRA Gunung Putri karena detailnya ada di sana. Untuk lomba foto itu untuk usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun bagi Bapak Ibu yang punya anak atau keluarga punya kecenderungan, punya interest fotografi, silahkan ya ikut dalam lomba ini. Seperti itu. Itu mungkin baik Ibu sekalian karena waktu sudah semakin sore ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Saya mau pantun ya. Amis gula, amis kecap, lada cengek, lada jinten. Lamun aya salah ucap, abdi nyunkeun dihapunten ya Bapak Ibu sekalian. Sami. Enggak. Ya, satu lagi. Satu lagi putarnya belum. Jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa beli sepatu. Sekian dari saya selaku host acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam bercabang dua. Silakan Bi. Lanjut Bi. Buah kedong dong rasanya asam. Ya lanjut Bi. Jangan dimakan dong. Cakep. Lain. Ya. Jazakumullah kepada semua Bapak Ibu yang sudah bergabung ya pada untuk acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan pada penyelenggaraan acara hari ini. Enggak, silakan. Ya, dadah ya. Mohon dari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jazakallah untuk Pak Hakim ya yang sudah memandu acara hari ini. Ya Allah, jazakallah. Maka dari ini. Ya. Iya. Masih betah di sini semua. Ya, saya tutup ya.